Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk pengganti kelas hari Kamis, pertemuan ke-7. Sebelum minggu depan kita akan lakukan UTS, oke? Jadi kita akan bahas kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu masih risk and return. Jadi ini tambahannya gitu ya. Oke. Kalau minggu lalu kita udah bahas tentang macam-macam resiko, macam-macam return, ada expected return, ada actual return, gimana cara cari return dan gimana cara cari resiko dengan standar deviasi. Kalau sekarang kita akan belajar tentang yang pertama koefisien variasi. Jadi koefisien variasi itu masih temannya standar deviasi gitu ya. Koefisien variasi itu dipakai buat apa? Gampangannya langsung ke soal aja. Jadi koefisien variasi itu rumusnya adalah standar deviasi. Ini rumusnya standar deviasi, masih ingat kemarin, dibagi dengan return gitu ya. Dipakai saat kapan sih koefisien variasi itu? Seperti ini. Kalau kamu membandingkan dua proyek A sama B, kalau minggu sebelumnya kan kalian udah membandingkan proyek Agasa sama RAN kan, terus yang diperintahkan adalah cari yang resikonya paling kecil, berarti standar deviasinya yang paling kecil. Tapi banyak proyek yang kasusnya tuh nggak seperti itu gitu loh. Seperti yang ini, kalian lihat proyek A itu menawarkan return atau expected return yang diharapkan 60%, dan B itu menawarkan 10%. Kalau dari returnnya kita pasti mengambil yang A. Kenapa? Karena yang A itu returnnya itu lebih besar daripada return B, dan itu bisa 6 kali lipat gitu loh. Terus kemudian standar deviasinya atau resikonya, yang A 15%, yang B 3%. Kalau dari segi resiko kita akan milih yang B. Kenapa? Karena yang B cuma 3%, sedangkan standar deviasinya yang A 15%. Jadi keduanya ini menawarkan jawaban yang berbeda. Dari segi return ngambil A aja, dari segi resiko ngambil B aja gitu. Jadi yang mana yang kita pilih gitu. Memang wajar seperti yang kita bilang sebelumnya, kalau semakin besar return pasti resikonya semakin besar. Ini kan returnnya besar, risikonya juga besar, wajar. Ini juga sama. Tapi kita harus mempertimbangkan keduanya. Maka dari itu muncullah koefisien variasi, yaitu membandingkan antara standar deviasi dengan return. Jadi dia mau tahu dengan resiko yang tak dapat segitu, itu layak nggak sih dikasih keuntungan sekian gitu. Contohnya seperti itu. Jadi makanya dibandingkan 15 bagi 60, standar deviasinya 15, terus kemudian returnnya 60, dapatnya 0,25. Terus kemudian yang B 3 banding 10 dapat 0,3. Lebih besar B daripada A. Artinya proyek B lebih beresiko daripada proyek A secara keseluruhan, secara umum. Jadi yang kita pilih adalah proyek A. Karena meski dia menawarkan resiko yang lebih tinggi, tapi returnnya tinggi, dan secara total itu resikonya justru lebih besar yang B. Oke, kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu investasi portofolio dan risiko portofolio. Kalau sebelumnya kita ngomongin masalah investasi di satu aset, yaitu saham gitu ya, obligasi gitu. Tapi kalau portofolio itu beda. Portofolio adalah suatu kombinasi dua atau lebih investasi. Jadi investasinya tuh nggak cuma di saham aja, tapi dia juga punya saham, dia juga punya tabungan, dia juga punya obligasi, terus juga saham. Contohnya saham dia nggak cuma punya satu, saham dia punya saham Indofood, saham Bank BRI, saham Gudang Garam, banyak gitu ya. Itu namanya portofolio, kombinasi dari dua atau lebih investasi. Contoh portofolio Tuan A itu punya saham bukan cuma saham satu aja, tapi dia punya Telkom, saham Indosat, saham Indofood. Itu berarti udah bisa disebut portofolio. Tujuan orang membuat portofolio atau punya lebih dari satu investasi adalah meminimalkan resiko dengan cara diversifikasi.
Dalam portofolio itu ada semboyannya, yaitu don't put your eggs in one bowl. Jadi ilustrasinya adalah kamu kalau punya telur jangan ditaruh di dalam satu mangkok. Kenapa? Kalau kamu taruh satu mangkok terus kemudian kamu jatuh, mangkok itu pecah, telur kamu pecah semua. Sama aja dengan kalau kamu punya uang, contohnya 100 juta, kamu ya jangan beliin saham Telkom semuanya. 100 juta itu kamu buat beli saham Telkom semua. Ketika ternyata Telkom itu bangkrut, ya udah, saham kamu harganya hancur, kamu rugi serugi-ruginya. Nah, kalau kamu punya uang 100 juta, kamu harus pecah uang itu ke berbagai aset. Jadi oke lah kalau kamu bilang Telkom itu bagus, ya udah kita investasi di Telkom 50 juta, terus kemudian kita investasi 20 juta di Bank BRI, kita investasi 25 juta lagi di obligasi, seperti itu. Jadi ketika Telkom itu jatuh, kita masih punya aset-aset lain yang masih ada kayak gitu. Sama juga seperti telur itu, kalau bisa ya taruh di lebih dari satu mangkok, jangan cuma satu mangkok. Itu akan mengurangi resikonya, bukan menghilangkan tapi mengurangi resiko tersebut. Oke, dalam investasi itu ada dua jenis resiko portofolio itu ada dua. Yang pertama adalah resiko sistematis, yang kedua adalah resiko tidak sistematis. Yang namanya resiko sistematis adalah risiko umum, resiko tersistem. Resiko tersistem itu artinya berarti ketika terjadi penurunan itu kurang lebih semuanya akan terkena dampaknya, atau juga disebut undiversifiable risk, atau resiko yang nggak bisa diminimalkan, nggak bisa didiversifikasi, nggak bisa dihindari, terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar dan mempengaruhi return seluruh saham yang ada di pasar. Jadi kalau ada kejadian contohnya virus corona, itu kan mempengaruhi hampir seluruh kinerja perusahaan gitu, nggak peduli itu bank, nggak peduli itu pabrik rokok dan lain sebagainya, semuanya terkena. Itu sistematis, tersistem, kena semuanya seperti efek domino. Sedangkan kalau resiko yang tidak sistematis itu resiko yang spesifik. Resiko spesifik itu bisa dikurangi dengan diversifikasi, bisa dikurangi dengan membuat portofolio terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahaan. Jadi kalau yang sistematis itu lebih ke makro, semuanya kena. Kalau yang ini lebih ke mikro, dan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi. Kalau kamu punya banyak investasi, nggak cuma di satu aset aja, nggak cuma di satu saham aja, itu bisa mengurangi resikonya. Sedangkan kalau sistematis enggak, karena semuanya akan ngerasain dampak daripada resiko tersebut. Oke, selanjutnya diversifiable atau unsystematic risk, tidak tersistem. Resiko yang tidak tersistem berarti mikro, bisa didiversifikasi dengan portofolio, disebabkan oleh kejadian-kejadian random seperti mogok kerja, sukses atau gagalnya marketing program. Jadi kan kalau marketing program perusahaan itu buruk, itu penjualannya bakal buruk. Nah itu kan jadi resiko, tapi resiko itu ya hanya terjadi pada perusahaan tersebut aja, nggak ada kaitannya dengan perusahaan lain gitu ya. Efeknya terhadap portofolio dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Iya jelas, seperti yang tadi udah dibilang. Undiversifiable risk tidak bisa didiversifikasi. Systematic risk, resiko yang tersistem, terkena semuanya dampaknya, dan makro, disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi hampir semua perusahaan seperti inflasi, naiknya harga BBM, perang, resesi, konflik politik, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah ini penjelasan dari kurva resiko sistematis dan unsistematis. Kalau tadi udah tahu bedanya apa, ini adalah kurvanya. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan, dalam suatu kondisi-kondisi tertentu, kalau kita mengkombinasikan sekuritas atau saham atau aset dalam portofolio, itu akan mengurangi resiko tapi tidak menghilangkan resiko. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi apabila kita memasukkan lebih dari 2 saham di portofolio? Kalau kita lihat dari kurvanya,
Yang horizontal ini adalah jumlah sekuritas dalam portofolio, yang artinya kalau di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semakin ke kanan semakin banyak kamu punya saham dalam portofolio. Semakin banyak itu bukan berarti dalam hal kuantitas ya, tapi jenisnya banyak gitu ya. Ada yang saham A, saham B, saham C gitu. Dia punya 3 macam saham yang berbeda-beda. Terus kemudian yang vertikal itu adalah standar deviasi portofolio, yang mana semakin ke atas berarti standar deviasinya makin besar. Kalau standar deviasinya makin besar berarti resikonya makin gede. Nah, di sini kalian lihat ada satu garis yang flat. Ini merupakan resiko sistematis. Resiko sistematis tadi masih ingat? Ada resiko yang tersistem, resiko yang makro, resiko pasar yang semua perusahaan itu kena, semua sekuritas itu kena. Nah, kenapa dia flat? Ini tandanya seberapapun banyaknya kamu punya sekuritas dalam portofolio, seberapa banyak pun saham yang kamu punya, itu nggak akan pernah mengurangi resiko. Resikonya tetap sama, flat segini aja ya. Kalau di sini adalah 10 gitu standar deviasinya ya. Mau kamu punya saham 1 ya kamu tetap ngadepin resiko sebanyak 10. Mau kamu punya saham 100 di sini, kamu juga tetap menghadapi resiko pasar atau resiko sistematis sebanyak 10 gitu ya. Makanya dia flat. Dia nggak bisa dikurangi walaupun kamu punya banyak saham atau banyak sekuritas dalam portofolio. Sedangkan ada garis yang melengkung ke bawah, ini merupakan resiko unsistematis, yaitu berarti lawan dari resiko sistematis, yaitu resiko tertentu yang dialami oleh beberapa perusahaan tertentu yang bisa dikurangi kalau kita melakukan portofolio atau kalau kita mendiversifikasi saham kita, mendiversifikasi investasi kita. Kalian bisa lihat dia garisnya cenderung menurun sampai titik tertentu. Ketika kamu cuma punya satu saham ya, kamu akan menghadapi standar deviasi yang tinggi. Lihat, resiko unsistematisnya tinggi. Kenapa? Kalau kamu rugi, kalau saham itu jatuh, ya udah kamu habislah uangmu semua, gitu ya. Berarti resikonya tinggi sekali. Tapi kalau kamu semakin banyak sekuritas yang kamu dapat, ternyata resiko unsistematisnya sebenarnya makin kecil ya, sampai di titik tertentu. Nah, pada titik ini, jadi kita sering bilang titik keseimbangan dari portofolio. Pada titik ini, yang kita hadapi sebenarnya hanya resiko sistematis aja. Resiko asistematisnya hilang. Kenapa? Karena kita udah memiliki portofolio yang efektif, yang efisien, yang bisa mengurangi resiko banget gitu ya. Jadi itu total dari resiko unsistematik dan sistematis namanya total risk yang kita hadapi ketika kita punya 5 saham yang berbeda. Kalau saja 5 saham itu di sini, berarti yang kita hadapi adalah resiko sistematisnya segini, unsistematisnya segini. Kalau kita mau lebih lagi, menambah lebih banyak jenis saham lagi di sini, berarti ya akan lebih berkurang lagi gitu. Tapi ada pada fase tertentu, contohnya udah sampai sini ya, ini 100 ya, 100 saham. Terus kemudian kamu mau nambah jadi 200. Ya udah nggak akan mengurangi resiko lagi karena memang udah sampai batasnya gitu. Jadi menambah saham, menambah jenis sekuritas justru nggak mengurangi resiko karena udah tinggal resiko sistematis aja gitu ya. Jadi resiko dibagi 2, yaitu resiko unsistematik dan sistematis. Total resiko itu yang diterima oleh pemegang saham, oleh investor. Dan sebisa mungkin kita mengurangi resiko unsistematis yang kita dapetin dengan cara portofolio. Nah, resiko portofolio seperti yang kita udah bilang akan berkurang menggunakan jika kita mempunyai aset yang semakin banyak dalam portofolio pada kondisi tertentu gitu ya. Nah, dalam konteks diversifikasi atau dalam konteks kita ngumpulin berbagai saham itu,
Korelasi menunjukkan sejauh mana return dari suatu sekuritas terkait dengan yang lainnya. Maksudnya adalah, contohnya gini, ketika kita punya saham Bank BRI, terus kita mau diversifikasi nih, kita beli juga saham Bank BCA. Oke, itu memang diversifikasi karena memang perusahaannya berbeda. Ya kalau emang kesulitan keuangan di Bank BRI belum tentu emang terjadi di Bank BCA. Tapi mereka karena sama-sama bergerak di industri perbankan pasti terkait gitu. Entah contohnya ada kebijakan pemerintah tentang bunga yang tiba-tiba anjlok, ya kemudian berpengaruh terhadap kinerja Bank BRI, ya pasti juga berpengaruh terhadap kinerja Bank BCA. Jadi mereka korelasinya sangat tinggi, korelasinya sangat dekat. Nah, itu berarti bisa jadi plus 1. Berarti korelasi positif sempurna. Artinya apa? Ketika Bank BCA naik 1, maka BRI juga naik 1, turun 1 gitu. Jadi nggak ada pengurangan resiko di situ. Ketika Bank BRI anjlok, BCA ikut anjlok, ya berarti kan rugi kita, ya. Sedangkan kalau minus berarti berkorelasi negatif. Ketika saham A naik, saham B justru turun gitu. Itu contohnya ketika kita punya saham saham rokok sama saham perbankan gitu. Mungkin bisa jadi korelasinya negatif, tapi biasanya kalau dalam dunia nyatanya itu nggak mungkin lah negatif sempurna minus 1 gitu. Jadi yang satunya naik 1000 turun 1000 itu nggak mungkin, paling minus 1, sekian, minus 0, sekian kayak gitu. Nah kemudian yang terakhir ada korelasi yang sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi 0,000 sekian gitu, berarti nggak ada hubungannya apa-apa. Ketika saham A naik, saham B bisa naik, bisa turun, nggak jelas aja gitu ya. Nah yang paling bagus berarti negatif sama tidak ada korelasi. Yang paling bagus adalah minus sama 0. Kalau positif berarti jelek gitu. Jadi kita ngebuat portofolio itu gimana caranya supaya korelasinya itu harus minus dan juga 0, minus sampai 0, jangan sampai positif. Oke, penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna tidak akan memberikan manfaat pengurangan risiko. Jelas, penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi 0 akan mengurangi risiko portofolio secara signifikan. Sedangkan penggabungan dua buah sekuritas yang berkorelasi negatif akan menghilangkan risiko kedua sekuritas tersebut. Yang pasti nggak bisa dihilangkan adalah risiko sistematis. Unsistematisnya bisa hilang, tapi sistematis nggak mungkin hilang. Nah, dalam dunia nyata, ketiga jenis korelasi ekstrim 1, 0, dan 1 sangat jarang terjadi. Yang ada 1, sekian-sekian, 0, sekian-sekian atau minus 0, jadi nggak pernah bulat kayak gitu. Selanjutnya capital asset pricing model. Nah, ini adalah sebuah perhitungan untuk menghitung resiko dalam portofolio, tapi dia menggunakan mempertimbangkan resiko pasar. Kalau sebelumnya kan kita bahas untuk menghitung resiko menggunakan standar deviasi minggu lalu. Sedangkan CAPM ini dia menggunakan model hubungan antara resiko dan return yang diharapkan dengan memasukkan unsur harga sekuritas di dalam pasar. Jadi dia mempertimbangkan adanya resiko sistematik dan unsistematik dalam perhitungannya. Nah, karena resiko unsistematik itu bisa dikurangi dengan portofolio, jadi yang dicoba untuk menghitung adalah resiko sistematiknya dia gitu, atau resiko pasar. Oke, rumusnya adalah ini. Jadi kalau kalian gampangannya adalah gini, dia itu mau tahu required return atau return yang diharapkan atau return yang bisa kita dapatkan karena kita itu sebagai investor itu mau berinvestasi di saham tersebut. Yang mana kalau saham tersebut itu kan berarti kita menerima resiko yang lebih daripada kalau kita investasi di saham bebas
di investasi bebas resiko seperti deposito, terus kemudian tabungan, ya, obligasi negara, itu kan relatif bebas resiko. Karena kita mau menerima resiko lebih, maka kita itu minta return yang lebih juga. Seperti itu ya, karena kan kemarin kita udah sepakat kalau semakin besar resiko, maka sebenarnya return yang diharapkan tuh semakin besar, high risk, high return. Nah, maka dari itu di sini ada RF tambahin risk premium. Risk free ini artinya berarti resiko dari kita karena kita enggak berinvestasi di deposito. Jadi risk free itu seperti return didapatkan ketika kita nabung di bank gitu ya. Di sini ada RF itu tingkat pengembalian atau return bebas resiko diukur oleh pengembalian obligasi pemerintah, bunga bank, deposito. Jadi yang kita harapkan adalah return yang sama dengan kalau kita nabung di bank plus tambahannya. Kalau kita cuma dapat RF aja atau return kita bakal sama dengan kalau kita nabung di bank, contohnya di bank itu dapat bunga 5%, terus ternyata kalau kita hitung-hitung saham kita juga cuma dapat 5%, ya mending kita nabung aja, nggak usah saham itu resikonya gede gitu ya. Nah, makanya ditambahin dengan risk premium atau return tambahan atau resiko tambahan. Kenapa di sini mungkin agak bingung kenapa return ada resiko? Sebenarnya resiko sama return sama aja dalam kaitan ini, karena seperti yang saya sudah pernah katakan, return itu dari segi investor ketika kita mau mendapatkan hasil kita bilang return, tapi sebelum mendapatkan hasil itu kan kita bilang itu resiko. Karena resiko sama return itu kaitannya positif, semakin tinggi resiko semakin tinggi returnnya juga, maka dia sama aja gitu dalam hal ini. Oke, tambahan resiko tadi atau tambahan return tadi itu namanya risk premium, yaitu beta kali RM kurangi RF. Beta itu apa? Beta itu adalah deviasi dari return pasar dan saham sekuritas. Deviasi itu berarti jarak atau penyimpangan antara return yang didapatkan pasar dan saham yang kita punya. Maksudnya return pasar itu adalah rata-rata pasar yang ada atau IHSG. Kalau di Indonesia IHSG, dan saham itu berarti milik kita, return sahamnya kita. Jadi perbedaan kita sama rata-rata IHSG itu berapa sih? IHSG itu seperti rata-rata IP di kelas, contohnya 3. Terus kemudian kita sendiri itu IP-nya 2,5, itu kan berarti ada selisih 0,5. Nah, selisih itu namanya deviasi atau resiko, karena kita berbeda dengan rata-rata yang ada. Sama juga dengan ini, dia menunjukkan deviasi atau jarak atau penyimpangan antara IHSG atau rata-rata pasar nih pada umumnya dengan saham yang kita miliki. Terus kemudian RM atau risk market atau return market juga boleh. Return yang diminta dari portofolio pasar atau market portofolio, ini berarti IHSG. RM itu IHSG, rata-rata yang ada di pasar ya. Atau kalau kasusnya dalam kelas, itu berarti rata-rata IP anak itu berapa sih gitu. Kalau RF berarti risk free ya, tadi lagi tingkat pengembalian return atau bebas resiko. Jadi kita mau tahu selisihnya antara RM dengan RF dikalikan dengan selisih yang kita punya. Jadi kita harapkan kita bakal dapat return itu RF ditambah dengan ini yang kita hadapi karena resiko pasar. Ini resiko yang dihadapi oleh pemegang investasi risk free, karena kita itu investasinya di saham yang resikonya besar, maka kita minta resiko premium, resiko tambahan atau return premium. Nah, ini risk premium. Terus kemudian kalau dijabarkan lagi, RM kurangi RF itu namanya market risk premium.
Jadi dia tambahan resiko premi yang asalnya dari market, makanya ada market risk premium. Jadi kalau ini aja itu market risk premium, kalau dengan betanya itu berarti risk premium. Oke. Nanti soalnya akan selanjutnya. Oke, ini penjelasan tentang beta, yaitu jumlah risiko suatu saham yang dibandingkan dengan portofolio pasar, yaitu standar deviasi yang tinggi akan mempunyai beta yang tinggi juga. Beta mengukur volatilitas atau ketidakstabilan suatu saham relatif dengan saham rata-rata. Jadi saham dibandingkan dengan saham rata-ratanya. Semakin besar beta suatu sekuritas, maka semakin besar risiko pasarnya. Berarti saham kita itu kinerjanya di bawah nilai rata-rata, di bawah rata-rata pasar, atau enggak kayak tadi masalah IP, berarti IP kita tuh sangat buruk dibandingkan rata-rata. Semakin besar pula return yang diinginkan investor. Jadi semakin besar beta yang dihadapi oleh investor, karena itu membuat resiko semakin besar, maka return yang diharapkan juga akan semakin besar. Nah, beta nanti angkanya akan berkisar antara 2, 1, 0,5, antar situ 2 sampai 0,5. Kalau 1 berarti kinerjanya sama dengan kinerja pasar. Jadi kalau rata-rata saham itu harganya 5.000, ya ternyata saham kita juga 5.000. Atau enggak seperti di kelas, rata-rata IP anak semester 4 adalah 3, IP kita 3,1, kan kurang lebih sama dengan 1. Kalau 2 berarti kita di atas rata-rata, berarti itu bagus. Sedangkan kalau di bawah 1 berarti dia lebih buruk daripada pasar atau rata-ratanya. Oke, selanjutnya ini contohnya. Return yang diharapkan dari obligasi pemerintah berarti risk free. Kenapa risk free? Karena obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu relatif resikonya kurang, karena dia sifatnya lebih terjamin. Dan juga obligasi kan memang resikonya lebih kecil daripada saham. Ya, returnnya adalah 8%. Ini berarti risk free-nya dia. Terus kemudian return yang diharapkan portofolio pasar adalah 12%. Return yang diharapkan oleh pasar berarti RM 12%. Berapa rate of return yang diharapkan pada saham PT MTV apabila betanya 1,4? Apabila standar deviasi antara saham kita sama pasar 1,4, di beta 1,4, berapakah nilai intrinsik jika perusahaan membagikan dividen $2 dan tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan adalah 10%. Jadi ini dua yang ditanyakan, yaitu required return-nya MTV dengan nilai intrinsik. Kalau nilai intrinsik kan 2 minggu yang lalu. Coba kita jawab. Kita masukkan rumusnya aja, RF tambah RM kurangi RF kali beta. RF-nya tadi 8% tambah RM-nya 12% kurangi RF 8% kali 1,4 yaitu betanya. Hasilnya 13,6%. Jadi yang kita dapatkan adalah kalau kita berinvestasi di saham MTV, return yang kita harapkan sebenarnya kita dapat 13,6% ya. Terus kemudian yang pasti lebih besar daripada risk free. Oke, jadi kita minta tambahan sebesar berapa? 13,6% kurangi 8%. Jadi itu adalah nilai tambahannya. Terus kita evaluasi nilai intrinsiknya. Apakah kita benar-benar dapat 13,6% gitu ya? Berapa nilai intrinsik jika perusahaan membagikan dividen $2 dan tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan adalah 10%. Oke. Ini seperti yang minggu lalu yang tidak ada pertumbuhannya atau no growth. Rumusnya D1 per KE min G. D-nya itu berarti dividennya,
pembagian dividen. Karena nggak growth maka langsung aja 2. Oke, salah, maksudnya dia constant growth. Growthnya tetap sebesar 10%. Dia ada growth tapi konstan. Kita masukkan aja dividennya sama dengan 2. Terus kemudian cost of equity-nya. Cost of equity adalah 13,6%, atau cost of equity ini sama dengan return yang diharapkan kan. Ada 13,6%, kurangi growth-nya berapa? 10%. Yang kita dapatkan adalah 16,34%. Jadi masih lebih besar daripada required return. Berarti saham ini layak, bagus. Tapi kalau udah di bawah dari required return, berarti nilai sahamnya itu udah buruk, tidak sesuai dengan required return yang kita mau. Oke, kita udah ngomongin masalah cara ngitung resiko. Terus ini tambahan. Oke, ini udah tadi, aset dalam satu portofolio lebih kecil resikonya dibanding jika aset itu hanya dipegang sendiri. Nah, ketika kita membuat portofolio, sebenarnya yang kita perhatikan itu bukan risk and return masing-masing asetnya atau masing-masing sahamnya, tapi total daripada aset yang ada di portofolio tersebut. Maka dari itu kita akan menghitung return dari portofolio, bukan hanya return dari masing-masing aset. Rumusnya seperti ini. Return yang diharapkan dari satu portofolio adalah rata-rata tertimbang atau pembobotan dari semua return yang diharapkan dari sekuritas-sekuritas dalam portofolio. Jadi required return sama dengan weighted W kali R1 atau return. Jadi ini adalah pembobotan untuk saham 1 dikalikan dengan return saham 1 tambah pembobotan saham 2 dikalikan dengan return saham 2 sampai seterusnya. Pembobotan itu maksudnya ada yang 10%, 20%, 30% sampai 100%. Kita langsung ke contohnya. Contohnya kita membentuk portofolio senilai $100.000. Kita punya uang $100.000. Terus kita menginvestasikan $25.000 untuk setiap saham. Berarti kita punya 4 saham. Oke. 4 saham 25.000, 25.000, 25.000. Berarti kan 25%-an semuanya. Hitunglah pengembalian return portofolio diharapkan. Berarti weighted-nya atau pembobotannya ini 25%, 25%, 25%, 20%. Atau masing-masing 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Oke. Terus kemudian expected return-nya adalah ini. Ternyata Microsoft itu kita hitung-hitung expected return-nya 12%. General Electric kita hitung-hitung expected return-nya 11,5% dan seterusnya. Maka kalau kita mau tahu return dari portofolio kita adalah penggabungan antara masing-masing pembobotan dikalikan dengan expected return-nya. Berarti W1 kali R1 tambah W2 kali R2 tambah W3 kali R3 dan seterusnya. W1 0,25. Ini dari sini kenapa jadi 0,25? Ya karena tadi 100.000 dibagi 4 itu kan 25.000. Nah 25.000 itu adalah 1/4 ya. 1/4 itu 25%. Karena ini dijadikan persentase. 25% kali 12% tambah 25% kali 11,5% tambah, dan hasilnya adalah required return kita adalah 10,75%. Kalau kamu mau pakai nilai investasi nggak dalam bentuk persentase bisa, tapi nanti hasilnya di sini rupiah bukan persentase, dolar gitu ya. Sekian, terima kasih, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis